Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Main Kecebogo Channel. Untuk kisah kali ini saya akan mengisahkan pesugihan mesin ketik untuk menyingkirkan pesaing bisnis. Siang itu Peri sekeluarga panik bukan main. Ayahnya tiba-tiba tak sadarkan diri. Peri dan keluarga langsung menelpon ambulans untuk membawanya ke rumah sakit. Namun semuanya sia-sia. Ayah Peri dinyatakan meninggal dunia beberapa jam setelah masuk ruang ICU. Kejadian itu memberikan duka mendalam kepada keluarga Peri. Ayahnya adalah sosok panutan bagi semua orang. Peri tak bisa menyangkal hal itu. Dia tahu bagaimana perjuangan ayahnya membangun perusahaan perangkat komputer hingga sebesar ini. Tak hanya itu, ayah Peri adalah sosok yang baik hati dan dermawan. Semua karyawannya mengamini itu. Tak pernah sekalipun ayah Peri telat membayar gaji karyawannya. Bahkan mereka sering mendapatkan bonus jika kinerjanya bagus. Kini sosok itu telah tiada. Dengan meninggalnya ayah Peri, perusahaan juga kehilangan pimpinannya. Inilah yang dilakukan Peri. Sore itu sebelum ayahnya meninggal, ia memberikan surat wasiat kepada keluarganya. Surat itu diberisikan permintaan yang jelas. Ayahnya ingin Peri melanjutkan bisnisnya. Permintaan itu sempat membuat keluarga kaget. Pasalnya Peri adalah anak bungsu dari 2 bersaudara. Semua orang percaya kalau kakak laki-lakinya Aryo lebih pantas mengisi jabatan itu. Tapi baik ibu maupun kakak Peri tidak bisa berbuat apa-apa. Karena surat wasiat itu sudah diputuskan. Saat surat wasiat itu dibacakan terlihat sekali wajah kesal Aryo. Peri memahami sikap kakaknya itu karena ia pernah mencuri dengar kalau kakaknya sudah mempersiapkan diri menjadi pengganti ayah. Peri memang paling dekat dengan ayahnya dibanding Aryo. Mungkin itu alasannya mengapa ayah Peri lebih memilih dia daripada kakaknya. Tapi Peri tetap merasa ragu karena dia tidak memiliki kemampuan sehebat ayahnya dalam memimpin perusahaan. Setelah 1 bulan, keraguan Peri ternyata benar. Dia memaki dirinya sendiri karena tidak becus mengurusi perusahaan. Mulai dari produksi yang berantakan sampai keuangan perusahaan yang menurun. Mungkin kalau Peri tidak segera berbenah, perusahaan yang sudah dibangun dengan susah payah oleh ayahnya ini akan kolaps. Ketidakbecusan Peri itu ternyata dihembus oleh Aryo, kakak laki-laki yang sudah termakan api cemburu karena tidak terpilih sebagai penerus ayahnya itu. Terus mengolok-olok kinerjanya yang jelek di setiap pertemuan keluarga. Aryo bahkan tidak sudi memberikan ilmu yang sudah dipelajarinya untuk membimbing Peri. Peri merasa bodoh sekali. Ia sudah kehilangan kepercayaan kepada kemampuan dirinya. Ia jadi sering stres, bahkan setelah banyak meminum pil penenang, Peri tetap saja tidak bisa mengendalikan diri. Dia sudah lelah memikirkan jalan keluar dari masalah ini. Satu-satunya harapan untuk mempertahankan perusahaan sekaligus mengembalikan harga dirinya hanyalah pesugihan. Esoknya Peri memutuskan untuk mendatangi dukun. Setelah menceritakan kondisi Peri, dukun itu mengatakan jenis pesugihan yang cocok untuk Peri. Kau hanya perlu mendatangi kantor lama ayahmu. Di sana cari mesin ketik kuno yang disimpan ayahmu di dalam sebuah kotak. Mesin ketik kuno itu membantumu menghilangkan pesaing bisnis perusahaan, kata dukun itu. Maksudnya bagaimana, Mbah? Tanya Peri bingung. Jadi kalau kamu ingin keuangan perusahaan stabil, kamu harus menyingkirkan satu persatu pesaing yang ada. Caranya, kamu tinggal ketikkan saja nama pesaing bisnis yang mau kamu singkirkan di mesin ketik itu. Ingat, lakukan itu saat malam Jumat Kliwon saja, jelas Mbah dukun. Lalu apa yang terjadi pada nama yang saya tulis itu, Mbah? Tanya Peri masih bingung. Kamu lihat saja sendiri, yang pasti mereka tidak akan mengganggu perusahaanmu lagi, kata dukun itu. Peri sudah melakukan ritual yang diperintahkan dukun itu semalam. Hanya saja dia baru tahu kalau ayahnya ternyata menyimpan benda magis. Peri sempat curiga bahwa praktik itu sudah dilakukan lama oleh ayahnya. Kalau dipikir-pikir itu bisa saja benar. Fakta bahwa ayahnya Peri memilih dia
untuk menjadi penerus bisa dibilang cukup aneh. Kalau misalnya ayah Perry memilih kakaknya sebagai penerus, mungkin praktek ini tidak akan pernah dilakukan lagi karena kakaknya tidak akan kesulitan untuk membuat keuangan perusahaan stabil. Makanya ayah Perry sengaja memilih karena dia tahu Perry tidak berpengalaman. Dia juga tahu kalau Perry akan melanjutkan praktik pesugihan ini. Perry tidak mau berpikir macam-macam. Dia tidak punya bukti yang cukup untuk membenarkan pikirannya. Satu-satunya hal yang terbukti adalah pesugihan itu. Semalam, Perry telah menulis nama pesaingnya yang paling kuat. Hari ini pesaingnya itu dikabarkan telah meninggal karena serangan jantung. Melihat hasil yang benar-benar terbukti, Perry semakin rajin melakukan ritual. Satu persatu pesaing bisnisnya dikabarkan meninggal dengan cara yang tidak wajar. Para pemasok bahan-bahan hingga investor berbondong-bondong beralih ke perusahaan Perry karena nilai sahamnya kian melangit. Perry merasa bangga dengan dirinya sendiri karena mampu mempertahankan perusahaan dari kebangkrutan. Aryo kini juga tidak sanggup mengolok-olok Perry. Bahkan Perry kini dipuja oleh semua anggota keluarga besar. Terlebih banyak yang ingin menjodohkan anaknya dengan Perry, si pengusaha yang sukses. Akan tetapi kebanggaan itu tidak bertahan lama. Aryo yang curiga atas keberhasilan tiba-tiba itu memergoki Perry yang sedang menjalankan ritualnya pada malam Jumat Kliwon. Aryo memperhatikan apa yang dibuat oleh adiknya itu dengan hati-hati. Hahaha, sekarang giliran kamu Bejo yang harus mati. Kamu adalah pesaing terakhir yang akan kusingkirkan. Dan aku akan menjadi pengusaha paling besar di dunia ini. Hahaha, kata Perry seusai melakukan ritual itu. Sesuatu sedang menyala di kepala Aryo. Ternyata yang membunuh semua pesaing bisnis perusahaan ayahnya adalah adiknya sendiri. Aryo muntab. Ia merasa dibodohi. Ia tak rela kemampuan sampah adiknya ini bisa mengalahkan kemampuan seorang pemimpin sejati seperti Aryo. Aryo bergegas menuju ruangan itu saat Perry sudah menyelesaikan urusannya. Ia berdiri tepat di depan mesin ketik kuno tempat adiknya berdiri tadi. Ia kemudian memperhatikan tulisan-tulisan di kertas itu. Benar saja, semua nama yang tertera di situ adalah nama pesaing bisnis yang mati akhir-akhir ini. Ada yang mendidih di kepala Aryo. Ia kemudian mulai mengetikkan nama seseorang di mesin ketik itu. Tak lain dan tak bukan nama adiknya sendiri. Apa yang kamu lakukan di sini, Mas? Perry tiba-tiba menyerobos masuk ke ruangan itu. Hanya mengetikkan nama seorang saja. Seperti apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini, balas Aryo sambil menyeringai. Mata Perry terbelalak. Ia sudah ketahuan kakaknya. Tiba-tiba ia merasakan sesak yang amat sangat di dadanya. Perry tak bisa bernapas. Perry terduduk sambil memegangi dadanya. Ia tewas terkena serangan jantung di tangan kakaknya sendiri. Aryo sangat puas melihat adiknya kesakitan. Ia tak tahu bahwa pesugihan itu ternyata aji-aji perusahaan ayahnya. Meski dengan kemampuan memimpinnya yang bagus, tetap saja perusahaan itu akan kolaps suatu hari nanti. Aryo salah langkah dan tidak bisa menghidupkan adiknya kembali. Sekian. Benar atau tidak cerita kisah ini, mungkin kita bisa mengambil hikmah di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.